Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-133. Kali ini kita akan berbagi tentang persamaan diferensial linear order pertama. Materi ini adalah salah satu materi yang ada di dalam kalkulus dan merupakan salah satu mata kuliah yang telah diprogramkan oleh mahasiswa. Baik, simak videonya sampai selesai. Nah, adapun tujuan kita kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan diferensial linear order pertama. Ini bentuknya ya. Bentuknya dx ditambah px kali y sama dengan qx. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan diferensial linear order pertama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mengupas tuntas bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial linear order pertama, baik, kita lihat bahwa sudah kita ketahui bahwa order dari suatu persamaan diferensial itu tersebut. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini adalah merupakan persamaan diferensial order pertama, sedangkan ini adalah persamaan diferensial order kedua, dan ini adalah persamaan diferensial order ketiga, dan seterusnya ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kita harus mengetahui atau kita harus mengingat kembali beberapa sifat-sifat dari operasi integral. Nah, kita ketahui bahwa rumus dasar integral itu ini harus diingat kembali. Misalnya nomor 5, integral 1/x dx itu maka hasilnya adalah ln mutlak x, dan beberapa integral lain yang perlu kita buka kembali sehingga memudahkan menyelesaikan persamaan diferensial linear order pertama. Nah, ini integral fungsi eksponen, kemudian integral fungsi trigonometri, begitu juga turunan-turunan eksponensial, turunan ln ya. Semua itu kita gunakan untuk mendukung materi kita pada kesempatan ini. Baik, adapun masalah kita kali ini adalah kita akan mencoba menyelesaikan persamaan diferensial linear di mana bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk persamaan diferensial linear order pertama, yaitu bentuknya ddx plus px kali y sama dengan qx ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan diferensial linear order pertama. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, maka sebelumnya kita lihat dulu, kita lihat soal berikut, perbandingan soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Baik, soal yang nomor 1 mungkin sudah bisa diselesaikan dengan cara pemisahan ya. Jadi kita bisa selesaikan dy dx itu sama dengan 2x per y ditambah 1. Ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Y ditambah 1 dy itu sama dengan 2x dx. Jadi kalau kedua ruas kita integralkan, maka ini dengan mudah bisa diselesaikan karena variabel y sudah satu tempat dengan dy. Demikian juga untuk x dx nya satu tempat. Jadi ini mudah kita selesaikan ya. Jadi soal-soal seperti ini dapat kita pisahkan berdasarkan variabel x dan variabel y nya. Sekarang perhatikan soal nomor 2. Di sini bentuknya d dx kurang 2y sama dengan 2x pangkat 3 ya. Nah, coba seandainya kalau kita gunakan trik dengan cara mengalihkan dengan dx ya. Jadi kedua ruas dikalikan dengan dx, maka diperoleh hasil dy dikurangi 2y dx sama dengan 2x pangkat 3 dx. Jadi ini bisa kita tuliskan dy sama dengan 2y tambah 2x pangkat 3 dx. Jadi di sini kalau kedua ruas diintegralkan, ini kayaknya masih agak kesulitan untuk menyelesaikan ini karena ada variabel y di sebelah kanan yang mengandung diferensial x ya. Dengan cara seperti ini
di sini kita tidak bisa memisahkan ya ekspresi dy ya yang melibatkan y. Di sisi lain dx, ekspresi dx yang melibatkan x ya. Jadi oleh sebab itu dengan model seperti ini kita tidak bisa melakukan pemisahan. Nah, adapun solusi yang bisa ditawarkan yaitu dengan cara menggunakan faktor pengintegralan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada solusi yang jitu untuk menyelesaikan bentuk persamaan diferensial linear orde 1, di mana bentuknya adalah dy dx itu ditambah px kali y sama dengan qx. Nah, kemudian kita memiliki yang namanya dengan faktor pengintegralan ya, faktor pengintegralan. Faktor pengintegralan itu adalah e pangkat integral px dx ya. Jadi inilah yang disebut dengan faktor pengintegralan. Baik, sekarang kita akan mengalihkan ruas kiri dan kanan dengan menggunakan faktor integral ya. Jadi kita mempunyai bentuk persamaan diferensial linear orde pertama dy dx tambah dengan px dikali dengan y itu sama dengan qx. Jadi kalau kedua ruas kiri dan kanan kita alihkan dengan faktor integral, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. E pangkat integral px dx dikali dengan dy dx tambah dengan e pangkat integral px dx px dikali y sama dengan e pangkat integral px dx qx. Jadi kedua ruas saya sudah kalikan dengan masing-masing faktor integral. Nah, langkah selanjutnya, ini ada indikasi bahwa jika, perhatikan, ini ada indikasi bahwa ini merupakan turunan dari perkalian dua fungsi. Jadi kita bisa katakan bahwa diferensial dari e pangkat integral px dx itu dikali dengan y dx. Nah, ini ada dua perkalian fungsi. Ini adalah u, ini adalah v. Nah, sekarang seberapa yakin kita bahwa turunan dari u kali v ini akan menghasilkan seperti ini? Baik, kita akan coba melihat apa benar jika e pangkat integral px dx dikali y itu kalau kita turunkan akan menghasilkan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah mempunyai, kita akan membuktikan bahwa e pangkat integral px dx itu kali y akan menghasilkan turunannya seperti berikut ya. Jadi kalau ini kita misalkan u, ini misalkan p, maka akan berlaku seperti ini. U kali P aksen ditambah U aksen P. Dengan demikian, kalau ini tidak diturunkan, maka hasilnya adalah E integral Px dx. Ini kalau diturunkan menjadi Y aksen. Ditambah dengan kalau ini diturunkan, maka hasilnya seperti ini. Px dikali dengan E pangkat integral px dx dikali dengan, jadi turunan dari ini diperoleh hasil seperti ini dikalikan dengan y, atau bisa kita tuliskan e pangkat integral px dx, ini y aksen itu dy dx ditambah dengan e integral px dx dikali dengan px dikali dengan y. Dengan demikian kita melihat hasil akhir ini akan menghasilkan sama yang sebelumnya. Nah ini, jadi dengan demikian kita sudah meyakini bahwa jika kedua ruas dikalikan dengan faktor pengintegralan e pangkat integral px dx, maka diperoleh hasil merupakan turunan antara perkalian dua fungsi. Nah, dengan demikian kita mendapatkan hasil
bahwa jadi kita dapatkan hasil akhir bahwa ruas kirinya itu merupakan turunan perkalian dua fungsi. Jadi y dx itu sama dengan e pangkat integral px dx dikali dengan qx. Dengan demikian, kalau kedua ruas kita integralkan, maka menghasilkan hasil ini, integral px dx itu kali y itu sama dengan integral e pangkat integral px dx kali dengan qx dx. Jadi inilah bentuk umumnya setelah dikalikan dengan faktor pengintegralan. Sekarang perhatikan contoh berikut, di mana bentuknya adalah dx ditambah 2 per x kali y sama dengan sin 3x per x pangkat 2. Ya, nah kita akan menuliskan dulu faktor pengintegralannya. Faktor pengintegralannya itu adalah e pangkat integral 2 per x dx atau sama dengan e pangkat 2 ln x atau sama dengan e pangkat ln x pangkat 2 atau x pangkat 2. Ini kita menggunakan sifat Euler, maka hasilnya adalah x pangkat 2. Selanjutnya ini adalah faktor pengintegralannya, maka kedua ruas kita kalikan dengan x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 kali dengan dy dx ditambah x pangkat 2 dikali 2 per x y sama dengan x pangkat 2 sin 3x per x pangkat 2. Kita coret jadi sisa x pangkat 2 dy dx. Kemudian langkah selanjutnya ini diperoleh hasil dx pangkat 2y itu sama dengan sin 3x dx, atau kedua ruas dikalikan dengan dx, maka diperoleh hasil x pangkat 2y sama dengan integral sin 3x dx. Dengan demikian x pangkat 2y sama dengan min 1/3 cos 3x ditambah dengan c, masing-masing dibagi dengan, jadi ini masing-masing dibagi x pangkat 2, maka diperoleh y sama dengan x jadi min 1/3 x pangkat min 2 cos 3x ditambah x pangkat min 2 kali c. Inilah hasil akhir dari soal kita kali ini. Baik, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. D dx dikurangi 3y sama dengan x e pangkat 3x. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu soalnya menjadi dy per dx itu dikurangi yaitu ditambah negatif 3 dikali y sama dengan x e pangkat 3x. Jadi ini yang berperan sebagai px. Jadi faktor integralnya adalah e pangkat integral min 3x dx. Oh sorry, ini tidak ada e nya ya. Ini jadi cukup min 3 dx. Dengan demikian integral min 3 dx itu sendiri hasilnya adalah min 3x. Jadi faktor integralnya adalah e pangkat min 3x. Oke, sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan kedua ruas kita mengalihkan dengan e pangkat min 3x. Oke, langkah selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan e pangkat min 3x. Dengan demikian diperoleh hasil e pangkat min 3x dy dx itu kurangi e pangkat min 3x kali 3 kali y sama dengan e pangkat, jadi x ya, x di x kali e pangkat 3x dikali e pangkat min 3x. Dengan demikian untuk sebelah ini kita dapatkan hasil e di sini adalah diferensial
yang melibatkan dua fungsi. Jadi fungsi yang pertama adalah min 3x, fungsi yang kedua adalah y dx itu sama dengan x. Kemudian selanjutnya kita sudah mendapatkan hasil. Ya, hasilnya adalah e pangkat min 3x kali y dx itu sama dengan x. Jadi kalau kedua ruas diintegralkan, maka hasilnya adalah e pangkat min 3x kali y sama dengan integral x dx. Dengan demikian kita menghasilkan e pangkat min 3x itu sama dengan 1/2 x pangkat 2 ditambah dengan c, ya. Demikian y sama dengan 1/2 x pangkat 2 dikali e pangkat 3x ditambah e kali 3x kali c. Ya, itu hasil akhirnya. Sekarang kita masuk soal terapan. Contoh 3. Sebuah tangki mula-mula berisi 120 galon air asin. Jadi di sini diketahui, jadi di sini mulanya sama dengan 120 galon air, mengandung garam, ya, mengandung 75 garam laut, ya. Kemudian air masuk, jadi masuk itu 1,2 pound per galon, ya, pound per galon. Kemudian dengan laju 2 galon per menit, ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya garam dalam tangki setelah 1 jam, ya. Ditanyakan banyaknya garam dalam 1 jam. Ya, karena kita ingin menentukan banyaknya garam, maka kita bisa tuliskan yaitu adalah banyaknya garam dalam waktu banyaknya garam setiap saat, ya. Banyaknya y itu menyatakan banyak garam setiap saat. Kita misalkan dalam t, setiap saat t atau waktu, ya. Nah, dengan demikian untuk mengetahui banyaknya garam setiap saat berarti ada perubahan. Jadi perubahan yang diperlukan adalah jadi seberapa banyak garam yang masuk dikurangi dengan keluar. Itu adalah perubahan. Jadi perubahan banyaknya garam dalam larutan itu tergantung seberapa banyak larutan garam yang masuk dengan yang keluar. Nah, kita tentukan dulu yang masuk. Jadi yang masuk itu sama dengan, kita lihat 1,2 pound per galon. 1,2 kali dengan 2 galon per menit. Jadi kali 2. Itu hasilnya adalah 2,4. Sedangkan keluar, jadi keluar. Sekarang kita tentukan untuk laju keluarnya, ya. Nah, perlu diperhatikan, yang perlu dipertimbangkan bahwa karena laju masuknya garam di dalam larutan itu sama dengan keluar. Dengan demikian volume dalam tangki tetap dipertahankan. Dengan demikian kita bisa membuat konsentrasi larutan itu menjadi, ya, y t per 120 kali dengan 2 menit, karena laju keluar dan laju masuknya itu adalah sama. Dengan demikian diperoleh hasil 1/60 y. Dengan demikian kita mendapatkan satu persamaan bahwa dy dt itu sama dengan, maaf ini t, ya, t itu sama dengan 2,4 laju masuknya dikurangi dengan 1/60 y, atau kalau kita tuliskan ke dalam bentuk umum, dy dt itu ditambah dengan 1/60 y itu sama dengan 2,4. Inilah model dari soal di atas, sudah membentuk model persamaan diferensial linear order pertama. Sekarang kita sudah memiliki bentuk persamaan dy dt tambah 1/60 y sama dengan 2,4, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan faktor integralnya adalah e pangkat integral 1/60 dt atau e pangkat t per 60. Dengan mengalihkan kedua ruas dari persamaan di atas, maka diperoleh e pangkat t per 60 dy dt ditambah e pangkat t per 60 kali y sama dengan
E pangkat T per 60 kali 2,4. Dengan demikian kita buat seperti ini, E pangkat T per 60 kali Y per dt itu sama dengan E pangkat T per 60 kali 2,4. Dengan demikian diperoleh hasil E pangkat T per 60 kali Y itu sama dengan integral E pangkat T per 60 kali 2,4. Selanjutnya Y kali E pangkat T per 60 itu integral dari 2,4 E pangkat T per 60 dt. Dengan demikian kalau kita integralkan maka hasilnya adalah Y pangkat E pangkat T per 60 itu sama dengan 2,4 kali 60 kali E pangkat T per 60 tambah dengan C. Karena integral dari ini adalah 60 kali E pangkat T. Pada saat kita ketahui bahwa pada saat mula-mula jadi T-nya 0, maka Y-nya sama dengan 75 larutan garam. Dengan demikian kita dapatkan hasil kalau T-nya kita substitusi masuk ke dalam berarti tinggal Y sama dengan ini kalikan tinggal 144 tambah dengan C, atau bisa kita tuliskan 75 sama dengan 144 ditambah C, Y-nya sama dengan min 69. Dengan demikian diperoleh hasil Y sama dengan E pangkat min T per 60 kalikan 144 ditambah dengan, maka diperoleh hasil Y sama dengan E pangkat min T per 60. Ini kan kalau ini masing-masing dibagi dengan ini kan hasilnya itu sama dengan kalikan dengan, jadi masing-masing dibagi dengan ini, maka hasilnya seperti ini ya, 2,144 E pangkat T per 60 dikurangi 69. Nah, karena yang diminta adalah T sama dengan 1 jam, ubah ke dalam menit jadi 60 menit, maka diperoleh Y sama dengan E pangkat min 1 kali 144 E kurangi 69. Nah, perhatikan kita sudah memiliki bentuk dari persamaan di atas, jadi 144 dikurangi 69 E pangkat min T per 60. Jadi untuk T sama dengan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kita substitusi T-nya sama dengan 60, maka diperoleh 144 dikurangi 69 E pangkat min 1. Nilai E-nya itu sendiri adalah, nilai E-nya sendiri itu 2,7183. Dengan demikian kalau kita substitusi masuk nilai 144 dikurangi 69 dibagi dengan 2,7183, maka hasilnya mendekati 118, jadi peroleh hasil 118,63 pound. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang punya pertanyaan atau komentar silahkan dituliskan di kolom deskripsi dari video saya. Nantikan video-video berikutnya dari channel Gurma, channel Guru Matematik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.